Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, jangan percaya kalau dia waliullah. Jangan dipikir orang yang kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang tadi itu waliullah. Kata Imam Syafi'i, sampai engkau lihat apakah amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabatnya dengan channel saya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa sahabatnya saya setiap pembukaan selalu mendoakan sahabat saya semua? Karena sebagai seorang muslim kita memang diperintahkan seperti itu, saling mendoakan walaupun kita jauh sahabatnya. Itulah bukti rasa cinta kita sesama muslim. Dalam pertemuan kali ini sahabatnya saya akan mereaksi sebuah video dari seorang habaib yang lagi berdongeng atau lagi bercerita lah. Kurang lebih ini ibaratkan cerita nenek saya dulu di saat saya masih kecil. Ya seperti itulah namanya dongeng. Dongeng itu pasti sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin. Karena dalam statement Habib ini sahabatnya, beliau menceritakan bahwa ada seorang Habib atau Syarif katanya, atau yang disebut juga dengan Syahid lah, dimana seorang Habib ini katanya pernah Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disinilah saya merasa paling tidak percaya sahabatnya, karena kita yang masih hidup ini tidak mungkin bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kalau kita sudah mati nanti. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW itu saya pernah baca mengatakan bahwa kegembiraan seorang muslim itu ya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Tapi bisa-bisanya sahabatnya seorang Habib ini berdongeng mengatakan bahwa ada seorang Habib yang Isra Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari itu 70 kali. Jadi gimana menurut sahabat? Apakah cerita ini bisa dibenarkan atau memang itu suatu kebohongan? Coba kita simak saja videonya. Diceritakan, dikisahkan dahulu ada seorang imam besar yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtudrar. Ini Habib datang kepada pemakaman aulia, pemakaman orang-orang saleh yang ada di kota Karim Hadramut, yang dikenal pemakaman Zambal, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali datang ke kuburannya Al-Imam Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi datang ke kuburannya, ke pemakamannya Al-Imam Al-Ustadzul A'zam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini Habib Ali datang, ketika didatangi kuburnya Faqih Al-Muqaddam, Faqih Al-Muqaddam nggak ada di kuburannya. Dan para aulia, orang-orang soleh pada saat itu nggak ada di kota Tarim, nggak ada di pemakaman Zambal, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali pulang. Dapat beberapa waktu, seminggu kemudian Habib Ali datang lagi ke kuburannya Faqih Al-Muqaddam. Ketika berziarah, Habib Ali nanya ke Imam Faqih Al-Muqaddam, "Wahai Imam, seminggu yang lalu aku datang ke tempat ini untuk berkunjung kepadamu, untuk berziarah kepadamu, tetapi arwahmu, arwah orang saleh tidak ada di pemakaman ini." Faqih Al-Muqaddam menjawab, "Oh iya, memang benar. Seminggu yang lalu aku memang tidak ada di sini karena aku mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad, mendapatkan tugas dari Nabi Muhammad untuk datang ke tanah Jawa untuk mensolati jenazah pedagang yang meninggal dunia di tanah Jawa, saudara-saudara."
Menanggapi perkataan Habib ini sahabatnya, ada seorang Habib yang Isra Mi'raj katanya menghadap Allah sehari 70 kali ini tidak bisa ya dilakukan orang sembarangan. Isra Mi'raj itu suatu mukjizat sahabatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1 ya. Di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, yaitu kebesaran Allah ya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi sahabatnya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan Rasulullah itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini bisa-bisanya seorang Habib ini berdongeng mengatakan bahwa ada seorang Habib yang katanya pernah Isra Mi'raj dalam sehari itu 70 kali, dan tidak mungkin itu terjadi bahwa seseorang itu bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini dalam sehari 70 kali sahabatnya. Walaupun beliau ini adalah seorang waliullah, dan saya belum pernah mendengar bahwa waliullah itu pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam sahabat ya, ciri-ciri wali Allah itu bukan seperti itu. Setahu saya sahabatnya, dalam Al-Quran itu waliullah itu orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang mengikuti perintah-perintah Rasulullah, orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, itulah yang disebut waliullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Syafiq Reza Basalama ini sahabatnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, jangan percaya kalau dia waliullah. Jangan dipikir orang yang kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang tadi itu waliullah. Kata Imam Syafi'i, sampai engkau lihat apakah amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia ini dukun, bisa jadi dia ini penyihir. Kenapa? Karena sejatinya jin itu terbang sana terbang sini. Maka jangan percaya kepada waliullah yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjalani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, dia punya karomah. Siapa yang tahu itu karomah apa sihir? Memang ada karomah. Kalau memang dia orang yang taat kepada Allah, insya Allah waliullah. Sebagai penutup sahabatnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kesyirikan-kesyirikan di akhir zaman ini, yang mana orang sekarang banyak sekali yang berdongeng tentang khurafat-khurafat. Tentunya ini suatu khurafat ya, yang tidak boleh kita ikuti atau tidak boleh kita dengarkan, karena Habib ini bercerita atas kehendak nafsunya sahabat ya, bukan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu sebagai petunjuk kita sahabat ya, seorang muslim tentunya. Jadi semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan yang banyaknya di akhir zaman ini. Apalagi di akhir zaman ini sahabatnya, banyak sekali orang yang mengaku-ngaku Habib. Sebenarnya sahabatnya, Islam itu mudah dan tidaklah sulit. Karena apa? Kita sudah mempunyai dua petunjuk, yaitu dua kitab sahabatnya. Yang pertama kitab Al-Quranul Karim, yang kedua yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tidak akan pernah tersesat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita juga diperintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham kita ya, agar kita tidak tersesat. Mohon maaf sahabatnya jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.